Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kaum muslimin wal muslimat, semoga kita semua berada di dalam naungan dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di bulan suci Ramadan ini, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita semua begitu banyak nikmat, wabil khusus nikmat iman dan Islam. Oleh karena itu, mari kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga kita senantiasa membasahi bibir kita dengan mengucapkan salawat dan taslim kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tentu dalam kegiatan dakwah ini saya diberi amanah dengan menyampaikan judul dakwah, yaitu memetik hikmah perjalanan dakwah Datuk Sulaiman di Tanah Luwu, menjaga warisan iman dan dakwah. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa di Provinsi Sulawesi Selatan ini ada wilayah namanya Tanah Luwu. Tanah Luwu dengan simbolnya adalah Wanua Mapatua Naiwai Alena. Artinya bahwa Tanah Luwu ini adalah tempat di mana di dalamnya ada berbagai macam sumber daya alam yang mampu menghidupi seluruh warga masyarakat yang hidup di dalam Tanah Luwu itu. Sehingga dengan sumber daya alam ini Tanah Luwu bisa mandiri. Maka dengan adanya Tanah Luwu ini dan perkembangan Islam di Tanah Luwu, maka tentu kita akan mengenal sosok dai yang diutus dari Sumatera Minangkabau. Salah satunya ada di Tanah Luwu yang biasa kita kenal Datuk Sulaiman atau Datuk Patimah. Di dalam keterangan sejarah, Datuk Sulaiman datang ke Tanah Luwu ini pada abad ke-17 Masehi. Maka kedatangannya ke Tanah Luwu ini dalam rangka dakwatul Islam, dalam rangka menyampaikan dakwah Islam dan bercita-cita bagaimana orang-orang yang ada di Tanah Luwu ini bisa menerima Islam. Dan alhamdulillah dalam keterangan sejarah, ya Lapatiwara juga sebagai Datu Luwu waktu itu, beliaulah yang pertama-tama menerima Islam. Sehingga dengan penerimaan Lapatiwara dan menerima Islam, maka disitulah awal mulanya Datuk Sulaiman menyebarkan, mendakwahkan ajaran Islam. Satu hal yang sangat menarik, mengapa ajaran Islam itu diterima di Tanah Luwu. Dalam keterangan sejarah yang saya baca bahwa
sebelum Islam datang di Tanah Luwu, orang-orang di Luwu ini sudah mempercayai yang namanya sewa-sewa, yang itu puang ngelau ta'ala. Nah tentu kalau kita memperdalam dalam kajian Islam bahwa sewa-sewa itu yakni puang ngelau ta'ala, dialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan dasar inilah alhamdulillah ada beberapa hikmah atau pelajaran yang bisa kita petik di dalam perjalanan dakwah Datuk Sulaiman kepada generasi-generasi muda Islam di Tanah Luwu. Bolehlah kita menjadikan spirit kepada Datuk Sulaiman, di mana kuburannya masih kita lihat di Patimang, Luwu Utara, dan sering kita lihat banyak orang yang datang berziarah ke sana. Itu ada beberapa hikmah yang bisa kita petik. Oleh karena itu, hikmah yang bisa kita dapatkan dalam perjalanan Datuk Sulaiman yang ada di Desa Patimang, Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu Utara sekarang, ya, yang biasa kita kenal ada Datuk Sulaiman yang ada di Tanah Luwu mendakwakan Islam. Hikmah yang pertama adalah bahwa di dalam berdakwah yang kita butuhkan itu adalah ilmu dan hikmah. Mengapa kita butuh ilmu dan hikmah? Karena kenapa? Keberhasilan Datuk Sulaiman di dalam menyebarkan Islam itu bukan hanya sekedar semangat, bukan hanya sekedar beliau memiliki kedalaman ilmu, tapi beliau juga bagaimana ilmu yang dia miliki ini dengan pendekatan hikmah. Nah, dengan ilmu inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ballighu anni walau ayah." Sampaikanlah walau hanya satu ayat. Artinya di dalam menyampaikan ilmu Islam ini butuh tahapan-tahapan. Jadi butuh tahapan-tahapan. Dengan tahapan inilah maka tentu sedikit demi sedikit ya dakwah Islam bisa diterima di kalangan masyarakat. Itu yang pertama. Yang kedua, hikmah yang bisa kita dapatkan dari perjalanan dakwah Datuk Sulaiman ini, dengan dakwah kita butuh yang namanya as-sabr, kesabaran. Nah, kalau kita melihat perjalanan dakwah Datuk Sulaiman, andaikan beliau itu tidak sabar, tentu Lapatiwara Datuk Luwu waktu itu tidak bisa menerima Islam secepat itu. Nah, karena adanya kesabaran di dalam menyampaikan ajaran Islam ini, alhamdulillah dakwah Islam tersebar. Tapi di sini ada strategi bahwa Datuk Sulaiman fokus utamanya di dalam menyampaikan Islam ini adalah bagaimana Datuk ya atau raja menerima Islam. Karena kenapa? Kalau raja menerima Islam, maka seluruh rakyatnya juga akan menerima Islam. Nah, situlah strateginya lewat kesabaran-kesabaran. Dan sangat luar biasa kesabaran Datuk Sulaiman ini di dalam menyampaikan Islam. Nah, oleh karena itu kita sebagai generasi muda sekarang, ya dai-dai muda di Tanah Luwu, marilah kita juga melakukan pendekatan kesabaran di dalam menyampaikan ajaran Islam. Karena ajaran Islam di masa Datuk Sulaiman disebarkan dan zaman sekarang kan ada sedikit perbedaan konteks. Kalau di zaman Datuk Sulaiman dan Lapatiwara waktu itu konteksnya bagaimana
ya mengislamkan mereka, menerima Islam. Tapi kalau sekarang kan ya alhamdulillah di mana-mana ada masjid di Tanah Luwu ini. Ada masjid jami sebagai bukti sejarah. Nah, bagaimana rakyat yang ada di dalamnya, yang mayoritas muslim di Tanah Luwu ini? Maka tentu kita butuh kesabaran memberikan penjelasan terhadap Islam. Nah, penjelasan terhadap Islam ini ya tentu kita menginginkan bahwa Islam itu harus kafah. Jangan kita menyampaikan Islam hanya sebatas ya pada perkara-perkara ibadah saja, puasa, sholat, zakat, haji, tetapi bagaimana kita dengan penuh kesabaran kita menyampaikan Islam ini dengan kafah. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah. Jadi kita bagaimana mengajak masyarakat sekarang ini untuk memahami Islam secara kafah, tentu dengan butuh kesabaran itu. Kemudian yang ketiga, hadirkan Allah Subhanahu wa taala bagaimana memetik hikmah dalam perjalanan dakwah Datuk Sulaiman adalah yakni bagaimana menjaga warisan ini. Warisan. Nah, dan salah satu hal yang membuat kita ini semangat dan menjadikan Islam ini di Tanah Luwu ini sebagai sebuah tanda untuk bagaimana kita semangat menyebarkan lagi Islam, karena adanya tanda-tanda seperti kuburan Datuk Sulaiman di Patimang dan berdekatan dengan kuburan Lapatibara, dan adanya masjid tua, yakni Masjid Jami yang ada di Kota Polopo dan Masjid Jami tua yang ada di Buah. Maka di sini ada warisan. Jadi bagaimana kita menjaga warisan ini sebagai bukti warisan Islam, bahwa di Tanah Luwu ini dalam kerajaan, dalam kedatuan mereka menerima ajaran Islam, sehingga wajarlah ketika Tanah Luwu ini yakni tanah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya sering mengatakan bahwa Tanah Luwu kal idkul minal jannah. Tanah Luwu ini bagaikan tanah dari surga. Karena kenapa? Dengan hadirnya Islam yang diterapkan, Islam yang menjadi aturan, maka di dalamnya ada nilai-nilai keimanan dan ketakwaan. Maka di situ Allah Subhanahu wa taala berjanji, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Sekiranya penduduk di sebuah negeri itu beriman dan bertakwa, maka Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan berkah, barakah baik dari langit maupun dari bumi. Nah, inilah Tanah Luwu dengan Islam yang ada, alhamdulillah. Tanah Luwu ini Wanua Mapatua Naiwai Alina adalah kampung atau daerah yang sangat subur, di mana di dalamnya bisa mandiri. Semoga dengan sumber daya alam di Tanah Luwu ini menjadi sebuah inspirasi dan menjadi sebuah langkah awal agar Islam bisa berjaya di bumi Tanah Luwu. Demikianlah apa yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh pemirsa yang telah mendengarkannya. Saya doakan semoga sehat selalu. Subhanakallahumma wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.